Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN dengan materi pembelajaran di kelas 5, tema 5, dengan muatan pembelajaran IPA tentang rantai makanan pada ekosistem dan muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok atau gagasan pokok pada teks non-fiksi. Untuk lebih lengkapnya, silakan saksikan pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Hesa sudah sembuh ya? Sudah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Sarif, pimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk lebih meningkatkan kita agar kita lebih cinta kepada tanah air ya. Sudah siap untuk belajar? Siap, iya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, itu ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama, kita akan belajar tentang Bu Guru akan menunjukkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui diskusi hari ini kita bisa membuat teks non-fiksi dengan benar ya. Selain itu, melalui tayangan video yang nanti Bu Guru tayangkan dan melalui penjelasan dari Bu Guru, kita hari ini bisa menyusun bahan tentang rantai makanan. Yang pertama, kita belajar menentukan ide pokok teks non-fiksi. Apa itu ide pokok? Siapa yang tahu? Gali? Gali, maskernya dipakai. Ya, selalu jaga kesehatan, pakai masker ya, taat prokes ya. Ide pokok itu adalah gagasan pokok yang terdapat dalam suatu paragraf. Dulu pada tema 1 kita sudah belajar tentang ide pokok pada teks fiksi. Ya, sekarang kita belajar mencari ide pokok pada teks non-fiksi. Selanjutnya, nah ini cara menentukan ide pokok pada teks non-fiksi. Yang pertama apa caranya? Dibaca coba. Yang pertama, dibaca bersama-sama. Baca keseluruhan paragraf atau artikel secara seksama ya. Dibaca dulu artikelnya atau paragrafnya. Yang kedua, tentukan jenis paragraf. Masih ingat jenis paragraf ada berapa? Ada paragraf deduktif dan ada paragraf induktif.
aktif. Selanjutnya yang ketiga, lihat kata kuncinya. Terlihat biasanya kalau sudah tahu jenis paragrafnya, kita bisa langsung mencari kata kuncinya. Selanjutnya, tandai informasi penting. Caranya dengan menandai, dengan memberi warna ya pada teks itu. Agar kamu ingat, oh ini informasi penting yang ada dalam teks. Selanjutnya apa? Baca kembali, kira-kira sudah benar apa belum? Jelas? Jelas. Nah, membuat teks non-fiksi yang pertama. Yang pertama kan tadi sudah menentukan gagasan pokoknya. Kalau sudah menentukan gagasan pokoknya dan menandai kata-kata penting, selanjutnya kata-kata tersebut kita susun menjadi sebuah kalimat, ya, menjadi sebuah kalimat dan menjadi dikembangkan lagi menjadi sebuah paragraf seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang lantai makanan. Tadi siapa yang berangkat sekolah melewati sawah atau ladang? Melewati hutan? Nggak ada. Melewati sawah? Melewati sungai? Tunjuk tangan. Iya. Di sungai tadi kamu lihat ada apa? Ada airnya. Di pinggir sungai ada apa? Ada rumput ya. Selain rumput ada apa? Ya, dulu ada semut ya. Iya, ada semut, terus ada apa lagi? Ada cicak ya. Di rumahmu ada cicak? Ada. Lalu kalau di sawah itu ada apa aja ya? Tanaman padi, terus ada apa? Hah? Ada angin, ya, ada pohon di sawah. Yang merusak tanaman padi? Ada keong, ada tikus ya. Ada ular, ada belalang ya, pinter kali ya. Nah, itu kita akan belajar tentang itu, yaitu rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Proses atau suatu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Selanjutnya, silakan perhatikan video ini ya. Video ini kamu bisa memperhatikan itu ada hewan, macam-macam hewan ya. Ada macam-macam tumbuhan. Disebut satuan makhluk hidup, individu. Itu ada hewan apa? Kambing sedang apa itu? Minum air. Itu merupakan satuan makhluk hidup individu, cuma ada kambing ya. Selanjutnya itu populasi, kambingnya ada berapa? 3, lebih dari 1 ya. Ada yang makan rumput, ada yang minum ya. Lalu ada komunitas, itu berbagai macam makhluk hidup. Ada kambing, ada apa itu? Domba, ada apa lagi? Belalang, burung. Nah, itu disebut komunitas. Ada tikus di situ tadi? Ada. Nah, ini komponen ekosistem biotik. Perhatikan. Itu ada burung dan kambing. Lalu ada apa yang hijau-hijau itu?
Pohon ya. Ada ikan, iya, ada burung. Itu masuk dalam komponen ekosistem biotik. Selanjutnya komponen ekosistem abiotik. Ada matahari, ada batu, ada air. Lalu rantai makanan. Nah, kita masuk ke rantai makanan. Perhatikan. Konsumen satu itu apa? Tikus. Tikus mau makan apa itu? Belalang. Tikus itu masuk konsumen 2. Konsumen 1 belalang. Kenapa belalang konsumen 1? Ular itu. Ularnya keluar. Ularnya mau apa ya? Makan tikus. Ularnya disebut konsumen 3. Itu tikusnya dimakan. Nah, ularnya kekenyangan, lalu ada tiba-tiba datang burung elang ya, membawa ular itu untuk dimakan. Nah, selanjutnya karena ularnya sedikit, elang itu nggak punya makanan, jadinya mati. Nah, selanjutnya elang itu diuraikan oleh pengurai atau jamur. Perhatikan videonya. Saling makan memakan, itu namanya rantai makanan. Nah, selanjutnya ke piramida makanan, apalagi itu ya. Perhatikan. Selanjutnya animasi rantai makanan. Lihat animasinya. Itu ada matahari muncul ya. Itu belalang sedang apa itu? Makan rumput ya. Perhatikan. Rumputnya dimakan belalang. Itu hewan apa? Katak. Iya, kataknya sedang mencari makan. Kataknya mencari makan lalu bertemu dengan belalang dimakan ya. Kataknya berenang kemana ya kataknya ya? Mana kataknya? Oh, itu di dalam air ya? Senang tidak? Senang ya. Kita belajar pakai kartun atau animasi. Nah, itu muncul apa di antara pepohonan? Itu ada hewan yang melata ya, ular.
sedang mencari mangsa, mencari makan ularnya. Nah, ularnya memakan katak. Nah, lalu muncul burung elang, sedang mengawasi ular. Burung elangnya lapar, lalu memakan ularnya. Mana ya ularnya? Seperti itu ya burung elang ya, mencari-cari. Ya, dimakan. Itu elang, bukan garuda. Asik, elangnya dapat ular. Ya, sarapan ular. Selanjutnya malam hari ya, sudah malam itu. Bulannya itu udah tertutup awan. Nah, udah pagi lagi itu. Elangnya kelaparan, akhirnya mati dan membusuk ya di dalam tanah, dihancurkan oleh namanya pengurai. Tadi videonya bagus apa tidak? Bagus. Dari video kamu dapat belajar apa, tentang apa tadi? Tadi melihat apa saja? Ada ekosistem, iya. Terus ada apa saja tadi di video? Ada hewan apa? Ular, elang, lalu tikus, apa? Kambing, belalang, elang, apalagi? Ada makhluk hidup apa selain hewan? Ada rumputnya ya. Nah, itu kita bentuk menjadi sebuah rangkaian. Itu seperti yang ditayangkan sama Bu Guru, itu ada makhluk hidup dalam tingkatan tropik. Yang paling rendah itu, yang paling bawah itu namanya produsen. Produsen itu apa? Makhluk hidupnya berupa apa? Tumbuhan, ada rumput, ada daun-daunan, ada pohon ya. Lalu konsumen tingkat 1 itu ada apa aja? Ada tikus, ada belalang, apa saja? Apalagi? Ada ulat ya. Lalu konsumen tingkat 2 itu ada apa? Ayam, ada katak ya. Lalu konsumen tingkat 3 ada ular dan elang. Nah, coba Bu Guru kasih contoh. Siapa yang mau memberi contoh rantai makanan dari hewan-hewan itu? Tunjuk jari. Siapa yang mau? Ayo. Coba siapa ya yang biasanya berani ya? Syarif. Maskernya dipakai ya, Syarif. Contohnya apa? Misalnya rumput dimakan apa? Seperti itu. Yang keras apa? Rumput dimakan belalang, terus belalang dimakan tikus, terus tikus dimakan ular, terus ular dimakan elang, terus elangnya mati, jadi busuk sama pengurai. Tepuk tangan buat kalian biar semangat. Nah, tadi sudah jelas mengenai materi yang Bu Guru jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sekarang
waktunya kita berkelompok. Kelompoknya guru bagi ya. Seperti kemarin, Jeffrey sama Hesa, Halifah sama Fahri, Iksan sama Zahra. LKPD itu memuat dua kegiatan dengan dua muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Kamu buka halaman selanjutnya. Nah, dari kegiatan dalam LKPD ini bertujuan untuk yang pertama, peserta didik itu dapat menganalisis pokok pikiran, lalu dapat membuat teks non-fiksi, dan dapat mengaitkan beberapa makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat dan mengkategorikan makhluk hidup dalam tingkatan trofik yang benar ya. Selanjutnya membuat bagan rantai makanan. Kegiatan pertama, buka halaman 3. Dalam LKPD itu ada apa itu di sana? Ada teks non-fiksi ya. Nah, petunjuk pengerjaannya nanti kalian yang pertama baca dan perhatikan soal dengan seksama. Lalu diskusikan dengan teman dalam kelompokmu. Tulis jawaban kalian di tempat yang disediakan dalam LKPD ini. Selanjutnya periksa kembali ya. Nah, silahkan kalian bekerja dengan kelompok masing-masing. Dibaca dulu ya. Lalu ide pokoknya kamu tulis di sini ya. Silahkan, selamat mengerjakan semuanya.
Sudah siap untuk mempresentasikan? Maju satu-satu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semuanya? Ya, Bu Guru mau menunjuk salah satu kelompok, atau ada yang mau maju pertama kali? Siapa? Tunjuk jari. Ayo, siapa yang berani? Galih dan Syarif. Itu tunjuk jari kamu ya. Silakan. Maskernya dipakai ya. Yang keras ya. Dari kegiatan pertama, baca paragrafnya saja yang kamu pilih. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Paragraf kedua. Di dalam kehidupan pasti terjadi peristiwa yang bisa disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makanan dan dimakan pada serangkaian organ. Kalau sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Aku di itu. Nggak apa-apa. Di sini. Oh. Setelah hari ini kita belajar tentang teks non-fiksi, membuat teks non-fiksi dengan cara mencari ide pokoknya ya. Selanjutnya tadi belajar tentang rantai makanan. Ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen, dan ada yang namanya pengurai. Produsen contohnya rumput ya. Konsumen contohnya yang tadi ada belalang, ada cacing, ada apa lagi tadi? Lebah, lalu ada apa? Kupu-kupu ya. Lalu pengurai misalnya ada bakteri, cacing ya. Selanjutnya sebelum ke pembelajaran selanjutnya, kalian mengerjakan soal evaluasi sebentar ya. 10 soal, soalnya ada 10. Pilihan ganda semua, jangan lupa ditulis namamu. Sudah semua ya? Yes, berkemas-kemas. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Besok kita belajar lagi tentang macam-macam ekosistem ya. Sebelum pulang silahkan berdoa terlebih dahulu. Syarif, siapkan. Ya, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.